Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa min lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian rahimakumullah, melalui bulan yang mulia ini, dengan waktu yang sesingkat ini, dalam kesempatan ini kami mengajak berwasiat kepada diri kami khususnya dan hadirin pada umumnya. Tidaklah kita intinya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berupaya maksimal menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh harap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita, ketakwaan kita di masa di dunia ini betul-betul bisa mengantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang selamat dan menjadi hamba Allah yang termulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Berdasarkan beberapa keterangan dari para mufassir atau ahli tafsir menjelaskan, summa awrasna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina, kemudian telah kami wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba. Ini Allah menyatakan dalam Al-Quran.
Jadi Al-Quran ini diwariskan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Siapa mereka? Sudah barang tentu hamba yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang saat ini hidup iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita ini adalah menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan masyarakat kita mengetahui beraneka ragam hamba-hamba Allah yang terpilih umat Islam ini dalam menyikapi hukum-hukum indah syar'i, hukum-hukum yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum indah hukumiyah, hukum-hukum yang berdasarkan tata negara, dan hukum indah ijtimaiyah, hukum-hukum didasarkan pada sosial kemasyarakatan. Ternyata kita tidak sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, hambanya yang sudah dipilih, ternyata hidupnya tidak sama dalam menghadapi hukum-hukum tersebut. Bagaimana sikap mereka terhadap hukum tersebut? Baik itu hukum agama, hukum kemasyarakatan sosial, dan hukum tata negara. Maka ayat yang ada dalam surat Fatir 32 ini menjelaskan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka hidup di dalam keadaan masyarakat ini tanpa memperdulikan hukum-hukum Allah, hukum-hukum kemasyarakatan, dan hukum-hukum tata negara. Mereka berbuat semena-mena. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang selalu melanggar hukum. Ini kelompok yang pertama. Dan barangkali kita sudah memahami seperti itu. Ada memang sebagian manusia yang hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hidupnya agama tidak pernah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa Ramadan, dia tidak pernah mengeluarkan zakat, bahkan haji pun sedekah yang tidak pernah lakukannya. Berarti sudah melanggar dalam hukum Allah Subhanahu. Hukum kemasyarakatan sering mengganggu kehidupan masyarakat. Hukum tata negara dia sering melakukan itu. Jadi hidup ini hanya untuk mengikuti hawa nafsu selama hidupnya. Ini kelompok yang pertama. Jika mereka ditanya agamanya apa Islam, karena sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kelompok pertama ini adalah kelompok yang rendah. Hidupnya hanya untuk menuruti hawa nafsu, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah melakukan kebaikan sedikit kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, waminhum muqtasid. Di antara mereka sedang-sedang saja. Para mufassir menjelaskan sedang-sedang ini adalah golongan ini kewajiban dijalankan. Apakah itu hukum Allah, hukum masyarakat, dan hukum negara, dia jalankan. Itu adalah sebuah kewajiban. Dan dia mampu untuk menjauhi larangan-larangan, baik itu hukum Allah, masyarakat, dan tata negara. Dia jauhi semuanya. Tetapi masih banyak meninggalkan kesunatan-kesunatan yang ada. Kebaikan-kebaikan yang ada dia tinggalkan. Bahkan hal-hal yang makruh dijalankan.
Demikian juga tidak mungkin kemungkinan juga terkadang dia lupa dengan godaan ini, ternyata kewajiban-kewajiban yang sebenarnya dia jalankan justru dia tinggalkan. Yang menjadi larangan mereka sebenarnya harus ditinggalkan, justru dijalankan. Sehingga kalau bicara secara umum barangkali dia sholat 5 waktu tekun ibadah, tetapi dalam pekerjaan dia masih mau berkorupsi, dia masih mau menipu orang lain, berarti ini adalah muktasib cukup. Kadang-kala terjadi seperti itu, walaupun tidak sering, tapi kita ini kadang-kadang lalai dalam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kelompok yang kedua. Sudah bisa menjalankan kewajiban, sudah bisa meninggalkan larangan, tetapi kadang-kadang lupa dia menjalankan larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah, dan juga dia meninggalkan ketentuan kewajiban yang telah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum sabiqun ila khairatil khairati biidznillah. Kelompok yang ketiga, kata Allah, di antara mereka itu adalah mendahulukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kelompok ketiga ini adalah kelompok yang selalu bersabaqah, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Tidak ada kewajiban saja yang harus dijalankan, larangan sudah ditinggalkan, jauh-jauh larangan semuanya, bahkan makruh pun ditinggalkan. Justru mereka berlomba-lomba mencari kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wal fadlul kabir. Demikian itulah adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan jamaah rahimakumullah. Dalam kondisi masyarakat yang seperti itu, ada yang tidak peduli dengan hukum, ada yang peduli dengan hukum tapi kadang-kala dia langgar, dan ada yang selalu istiqomah menjalankan hukum-hukum itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat ini supaya menjadi masyarakat yang madaniyah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun. Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Untuk mengatasi permasalahan yang di atas tadi, Allah tegaskan wa takum minkum ummatun, hendaknya di antara kamu itu ada sekelompok umat atau individu yad'una ila khair, bertugas untuk mengajak kepada kebaikan, menyebarkan kebaikan di masyarakat. Tentu tafsir mengatakan ittiba'il Quran wa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan khair itu apa? Menyebarkan kebaikan yang sesuai dengan kalamullah atau Al-Quran dan sunnah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok harus ada yang mau menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan ada kelompok yang harus tegas memerintahkan hal-hal yang memang itu menjadi kewajiban, menegakkan kebenaran dalam kehidupan masyarakat. Wa yanhauna 'anil munkar, dan ada kelompok yang harus berani untuk melarang kemungkaran dalam kehidupan masyarakat ini. Kalau itu terjadi, maka wa ulaika humul muflihun, mereka itu akan memperoleh kebajikan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana caranya kita mengajak kepada kebaikan? Bagaimana caranya kita untuk menegakkan kebenaran?
sesuai kedudukan kita masing-masing, porsi kita masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat kemungkaran dalam kehidupan masyarakat ini, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan kekuasaan. Kalau panjenengan menjadi seorang penguasa pemerintahan, maka dengan kekuasaan itulah kita mengingatkan pada masyarakat yang tidak benar, dan kita memperbuat masyarakat yang sudah baik dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah fa'illam yastati'fal lisani. Kalau kita masyarakat umum, tidak pejabat, tidak penguasa, maka menggunakan dengan lisan itu. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, fa'illam yastati'fal biqalbihi, maka paling lemah sendiri adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masyarakat yang tidak mematuhi hukum segera diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling rendah itu adalah dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi mengatakan bahwa jika ada ahlul iman, demikian itulah sebagai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi metodenya tergantung pada kita. Kalau dengan pejabat, kalau kita pejabat, gunakan pejabat itu untuk memakmurkan masyarakat. Kalau kita tidak menjadi pejabat, mampu untuk memberikan fatwa, silakan fatwa dengan melalui lisan kita. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan itu, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan masyarakat ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan jamaah rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita mampu menjadi seorang hamba yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai khalifah mampu untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis